Wenda nih lu baca nih, ya kan? Peluang untuk damai semakin tipis. Gue nih seneng banget ya guys ya. Ngapain orang-orang kayak begitu tuh didamain? Gak usah. Gak usah damai, kata gue gak usah. Gak usah. Udah terlalu sakit hati, udah terlalu banyak ya kan sakit hati ya kan yang dibuat tuh si Wenda kan. Gak usah dikasih ampun, gak usah dimaafin orang kayak begitu mah, bener dah. Gue mah setuju banget nih sama tim kuasanya Karoben Onsu. Udah bener, peluang damai semakin tipis. Ih, gue semakin demen, bener. Gak usah damai sama manusia kayak begitu, gak usah. Nanti minta maaf, klarifikasi, namanya udah tabiatnya begitu ya guys ya, akan begitu lagi kata gue mah, bener. Ini kan kita kan mau sidang hak asuh anak ya guys ya. Nah semoga aja guys ya Karoben Onsu nih yang menang. Bener deh, gue doain banget Karoben Onsu yang menang, bener. Jangan sampai dah ke tangan si Wenda lagi, bener deh. Kata gue oke, dia emang ibunya guys ya, tapi kan lingkungannya itu loh ya Allah, itu kan anak kedua masih kecil ya guys ya. Ininya kan merekam gitu ya guys ya, kasihan kata gue. Gak usah sakit hati lu Wenda ya, digituin sama mantan suami lu. Gak usah sakit hati ya Wenda ya. Soalnya mantan suami lu dulu digituin sama lu juga, dia mah cuma sabar dikatain cong depan anaknya, cuma sabar, nggak ngomong apa-apa, oke? Dari kasus artis kemarin, gue tuh geleng-geleng kepala. Kenapa? Si perempuannya ini, gue menduganya ya, si perempuannya ini kesepian mungkin ya. Karena yang suaminya itu, yang lakinya itu, kalau sekarang udah jadi mantan. Nah, sibuk terus kerja, cari uang untuk dia. Yang dengar-dengar konon katanya dapat 200 juta sebulan, tapi nggak ada harganya di mata mantan istri yang sekarang tuh ya. Nggak ada harganya. Nah, ini jadi tamparan keras buat kita nih, Cak, para cowok-cowok. Ternyata perempuan yang model-modelan gini tuh kagak mau, kagak suka si lakinya itu berkorban jiwa dan raga gitu. Gimana gue nggak bilang jiwa dan raga? Laki-laki mana sih yang pengen di luar rumah terus? Laki-laki mana sih yang pengen kerja setiap hari, pagi, siang, sore, malam? Semua laki-laki pengen di rumah, pengen tiduran, pengen rebahan. Cuman ya perempuannya ini mungkin kayaknya sih nggak kuat godaan. Banyak sekali hal-hal yang membuat sesuatunya jadi tidak sepaham lagi. Contoh dari pengamatan gue ya, sebagai netizen sekaligus sebagai influencer buat kalian ya. Mungkin ada kemungkinan karena perbedaan keyakinan, karena kita ketahui bersama si mantan suaminya ini udah pindah keyakinan. Kedua, karena kesibukan kerja, si mantan suaminya ini sibuk kerja. Mungkin sampai rumah, gue ngerasain pernah punya orang tua. Kalau udah capek kerja di luar, pasti sampai rumah kadang udah nggak ada gairah lagi. Maksudnya gairah itu kayak udah nggak ceria lagi karena udah capean, pengen istirahat. Gue ngerasain banget tuh yang namanya orang tua pulang tinggal tidur kayak gitu. Kayak si istri itu mungkin kurang perhatian, mungkin kurang ini, ketika datang godaan yang lebih tinggi, lebih putih, mancung, cakep gitu kan. Udah dah di ler itu, maksudnya pasrah gitu, udah langsung terbuai gitu, seolah-olah pengorbanan suaminya yang lalu itu nggak ada harganya lagi. Nah, gue nggak habis pikir, karena gimana ya, di sisi lain si perempuannya kesepian, di sisi lain juga si lakinya itu, mantan suaminya itu udah bekerja sekuat tenaga gitu. Malah ini ada beredar kabar, sebenarnya udah lama juga sih ya, diangkat ke media, momen dimana si mantan istrinya itu diduga melakukan pesugihan ataupun semacamnya ke Gunung Kawi. Nah, ini lagi nih, aduh, nanti kita lanjut part berikutnya kalau ini rame ya. Yang mau ngasih info boleh di kolom komentar, ada info terbaru apa lagi. Atau buat kalian yang mau komentar bebas silahkan ya, tapi harus tertib, jangan menghina dan merendahkan. Semoga semuanya yang terlibat di kasus ini, di masalah ini, semoga semuanya mendapatkan hidayah, mendapatkan kelapangan hati dan juga rezeki, amin. Jadi kalau memang terlihat bahagia, ya kita patut bersyukur kalau memang anak-anak itu bahagia ya dengan bundanya, dengan pacar bundanya. Tetapi di sini yang harus dikritisi, sosok ayahnya itu tidak boleh dihilangin. Apalagi ayahnya ya banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya, untuk memberikan nafkah.
Jadi apa-apa itu terlihat bahagia. Kalau tidak ada uang, apa-apa itu tidak akan terlihat bahagia gitu loh. Jadi jangan dipelintir. Jangan dibilang Ruben tidak suka mereka bahagia, silakan bahagia gitu. Tetapi ada aturannya, silakan bahagia. Tetapi sosok ayahnya jangan dihilangkan. Kalau ya ayahnya seakan-akan mau dibikin sama dilihat tontonan kayak gitu kan, seakan-akan itu kayak mau dibikin ayahnya itu cemburu gitu. Mereka udah bahagia begitu. Ya kalau mau bahagia ya masing-masing boleh lah bahagia. Tapi kan masalahnya ya ayahnya juga berhak bahagia bersama anak-anaknya, bukan begitu? Ya kan? Salam dari Kopi Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Aduh, sumpah aku kan udah tenggelam kan berita dia ini. Ku bongkar-bongkar lah komentar kalian ada lah ini lihat. Dah coba kalau jokes paling lucu itu memang di Indo ya. Coba kalian komentar dulu di bawah yang kayak gini. Wendah, tak apa gitu pakai foto yang lain. Apa kayak artis, kayak apa kayak coba. Cuy. Ini apalagi ini nih baru aja gua pulang cari duit. Karena gua mah jandanya nggak ngemis ke mantan, cari duit sendiri. Baru pulang ini dari jam berapa? Baru pulang nih malam nih. Banyak laporan-laporan nih. Biar si Ratu Hama membasmi para hama-hama pengabdi setan ini, pengabdi perkawi-kawian. Ini apa ini maksudnya, ini apa? Foto si Bensu dengan pakaian muslim kokoh kayak gitu disilang. Terus bagian si Sergio kagak disilang. Terus si Bensu pakai kacamata, di pinggirnya si Sergio sama perempuan. Siapa nih perempuan? Ya, pokoknya perempuan aja yang belum tentu menjadi bininya, yang belum tentu menjadi jodohnya. Karena jodoh itu adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah. Terus ini ada tulisan ini. Kita orang percaya jangan ambil hak orang, hak Tuhan. Lah iya, kalau percaya ngapain itu si kakek Sugiono tuh? Si Sergio mengklaim anaknya si Bensu jadi kayak seakan-akan menjadi anaknya. Belum nikah aja manggil daddy. Itu yang mengambil hak orang. Anak orang diklaim macam kayak anaknya sendiri. Mamanya aja belum dinikahi. Ini bapaknya masih ada, masih hidup, masih cari makan, masih ngasih makan. Cuman di stop aja 6 bulan karena terlalu mark up. Banyak yang tidak dipahami. Balet aja bukan 22 juta, ditulis 22 juta. Maksudnya apa ini? Kak, kita orang percaya jangan ambil hak Tuhan lah. Iya, kalau percaya ngapain tuh laki-laki mengklaim anaknya si Bensu seakan-akan menjadi anaknya nih laki. Jadi siapa yang ngambil hak orang? Tuh laki. Laki tuh yang kemeja putih tuh, itu yang ngambil hak orang. Lagian kayak agama lu aja yang paling suci. Gua tekankan lagi, semua agama itu suci. Semua agama itu bersih. Tergantung orang yang meyakini masing-masing. Nah, gua keyakinan gua muslim. Ya suci agama gua, terus lu kata-katain seperti itu. Gimak kalian. Gua jelaskan lagi ya. Jelaskan lagi ya di sini kau bilang ya. Kita orang percaya jangan ambil hak Tuhan. Kasih tahu tuh yang punya kemeja putih. Anak orang jangan diaku-aku. Bukan hak dia. Paham? Bacot kalian. Yang diboikot punya penghasilan ratusan juta sehari. Yang boikot sadar kalian. Yang kalian boikot ini orang kaya ya. Tanpa dia bekerja, tanpa dia lahir pun dia hidup. Lah kalian yang boikot. Dari 1000 perak aja susah, pakai sosokan boikot orang. Ampun deh. Kalian sudah mau dengar nggak? Aku baru dapat informasi nih ya. Nanti kalian klarifikasi lagi. Jadi gini, ada informasi bahwa orang-orang yang ikut menandatangani petisi untuk boikot ataupun cancel, ya kan? Itu otomatis kan datanya kan tersebar, gitu. Yang pembuat petisi kan minta KTP, minta email. Nggak tahu minta KTP nggak ya? Minta nomor HP, minta email. Ya, kalian kudu hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi
ya, bisa jadi email kalian, akun kalian akan diretas oleh si pembuat petisi bodong. Paham? Rasain lu pada ya. Makanya ya, orang yang isi otaknya tuh cuman kencing ontak, ya, cuman kencing ontak, otak kosong ini ya, isinya cuman julid, gibah, ya kan, menghakimi, memfitnah, ya kayak gini isi otaknya tuh. Rasain kalian ya. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur tanda tangan petisi itu, berhati-hatilah kalian, oke? Berhati-hatilah kalian ya. Berdoalah yang banyak biar akun kalian tidak diretas, ya kan? Yang punya m-banking biar tidak diretas. Tuh kan. Nah, rasain lu makanya jadi orang itu ya. Udah saya bilang apa? Kalau kalian berusaha menutup rezeki orang yang tidak bersalah, ya kan? Satu pintu rezeki kalian tutup, semua pintu rezeki kalian akan Tuhan tutup dari berbagai sudut, ya kan? Kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat, semua akan ditutup, ya kan? Bahkan kalian akan kehilangan, ya, karena menuduh orang, memfitnah orang yang tidak bersalah, yang nggak ada urusan dengan kalian, oke? Tuh orang yang kalian bela, nyantai-nyantai tuh, kaya raya tuh, lah kalian yang buat petisi apa? Ya, jangan-jangan makan aja susah tapi sosokan kalian ya. Kalau masih sama-sama mencari rezeki, ya kan, masih sama-sama kita mencari nafkah dengan berkeringat darah, nggak usah sosokan lu mau bikin petisi cancel orang, tanda tangan cancel orang. Emang lu siapa? Lu Tuhan bisa cancel rezeki orang? Ya ampun, sadar dong kalian, sadar ya kalian ya para penjulit ya, para ibu-ibu, ama-ama, siapapun kalian, termasuk para artis-artis yang julid itu, hati-hati aja kalian. Lihat aja nanti ya, orang yang kalian solimi tidak bersalah, kalian akan dapat balasan ya 100 kali lipat lebih parah dari yang kalian lakukan sekarang. Lihat aja, jangan cuma doa gitu kan. Penampilan kalian tuh kayak apa, kayak ahli surgawi gitu, tapi isi otak kalian tuh hanya penuh dengan hujatan, gibahan, ya kan? Makanya jangan kebanyakan minum kencing ontak. Kalian kalau liburan mau kemana? Ke Gunung Kawi atau hangout ke kafe? Kalau misalnya ke Gunung Kawi, kalian bisa ketemu sama makhluk astral, ya kan, langsung kaya ntar, pesugihan. Atau misalnya mau yang lebih realistis kan, cukup aja nangkring, hangout di kafe-kafe, siapa tahu nemu emas batangan. Pilih yang mana? Emas batangan atau pesugihan? Berita hari ini dari Ruben dan Onsu. Sarwenda maksudnya guys. Kali ini ada beberapa media mengabarkan bahwa tidak ada kata damai untuk si Ruben sama si Sarwenda karena sudah memasuki tahap kelanjutan ya. Karena 15 Juli ini sudah dipertemukan mereka dalam acara haflah nihaiyah, yaitu pertemuan. Berarti besok guys, besok pertemuan sidangnya khusus si Ruben sama Sarwenda untuk hak asuh anak. Semoga koko Ruben kuat. Gak ada semoga Ruben menang guys, karena dia jelas kan gitu, udah jelas, udah kerjaan ada,